Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami berdua di sini. Sudah menonton video sebelumnya enggak? Oke, karena ini kelanjutannya ya. Ya, Oke. part 2. Kemarin kita ngebahas apa? Tentang pernikahan beda agama yang terjadi di Indonesia dan dikomentari sama Pak Ustadz yang ada di Malaysia, negeri jiran Iya. kita. Lalu ada satu komentar mengatakan bahwa pakai kopiah tapi belum tentu Islam Nah, gitu. ini dia komentarnya. Bagaimana itu? Dari Bang Jim Mostawan. Jim Most Fit. Wanted. Bang Jim Most Wanted itu yang paling dicari ya. Reality kat Konoha katanya. Kadang pakai kopiah tapi Kristen Rupanya. Oh. Jadi di benak pikiran dia kalau sudah pakai kopiah itu Islam, orang Muslim. Muslim ya. Gitu. Kalau di Indonesia enggak. Gitu. Sebenarnya gimana? Kalau menurut aku sih itu adalah budaya ya, budaya di Indonesia gitu ya. Padahal sebelum Islam masuk mereka juga udah pada pakai tutup kepala gitu. Jadi pada waktu aku tahu sejarahnya sih sebenarnya yang mempopulerkan kopiah ini Insinyur Soekarno sih. Presiden pertama Indonesia. Karena apa namanya sepertinya dia mengerti budaya gitu ya, bahwa ini adalah salah satu budaya yang wajib dilestarikan gitu. Lalu orang muslim masuk ke Indonesia dan tanpa membuang budaya akhirnya ya kopiah itu tetap dipakai gitu. Jadi bukan simbol agama sih, kan, tapi budaya. Ya. Oke, kita lihat video berikut. Oke. Ini agama atau budaya? Ini Ustaz Somad ya. Mana ada hadis ke Nabi, Malaysia. sahabat tabi'in, Imam Syafi'i pakai peci. Ini budaya. Saya pakai budaya ini sekarang. Maka kemana-mana saya mau menunjukkan budaya. Ketika di Maroko pun waktu sidang S3 saya pakai. Saya mau menunjukkan saya orang Indonesia. Saya pakai batik. Batik itu budaya. Indonesia. Budaya. Apakah salah saya pakai peci dan batik? Oh tidak. Tidak. Ada juga orang mengatakan jangan pakai batik gambar burung, nggak boleh dibawa sholat. Kenapa? Karena dalam burung itu ada tai. Astagfirullah. Pak Ustaz. Gimana ceritanya? Saya yang bodoh apa dia yang pintar? Selama budaya itu tidak mengandung unsur kemusyrikan, merusak akidah, maka ada syarat dan ketentuan berlaku. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Dari situ ketahuan ya bahwa itu bukan simbol agama ya. Ya kan, Tapi seperti kalau hijab kita tahu hijab ini hanya orang muslim, namun ternyata di belahan bumi sana ada juga agama non muslim yang pakai hijab untuk wanitanya. Ada. Berarti kan kita pakai hijab karena kewajiban, karena Allah mau merintahkannya. Kita. Mungkin di belahan dunia sana juga ada agama yang menyarankan wanitanya untuk menutup aurat, ada juga. Ada. Jadi kita nggak bisa klaim langsung bahwa ini simbol agama, pakai peci itu simbol agama menjadi orang muslim. Banyak juga di daerah kita yang non muslim, Kristen, mereka juga pakai kopiah, peci namanya. Bahkan pada saat 17 Agustusan para pembawa bendera Paskibraka juga pakai peci. Berarti kan itu Paskibra nggak semuanya muslim loh. Enggak. Ya kan? Iya. Mereka ada juga yang non muslim. Jadi itu bukan simbol agama. Biar kita kasih peringatan kepada negara tetangga kita yang satu ini. Jangan mereka pikir nanti Islam di Indonesia seperti ini. Pikiran negatif lagi. Simbol budaya. Simbol budaya udah jelas kan? Memakai penutup kepala. Gitu. Tadi udah Ustadz Somad menyampaikan gitu biar teman-teman tahu. Dari sumber yang jelas. Ke video selanjutnya kopiah. Bukti kopiah itu. Iya. Ya biar. Jadi gini loh. Kopiah kan kalau di Indonesia itu budaya. Jadi kalau di Malaysia itu kopiah itu diganti apa? Orang Muslim gitu. Ya. Iya. Coba dong yang dari Malaysia kasih tahu. Iya. Awal mula pakai kopiah itu ada nggak sih sejarahnya gitu? Seperti kami sejarahnya kan ada. Gitu Presiden kan. pertama kita ya menggunakan
peci gitu. Itu simbolnya apa, maksud dan tujuannya apa, beliau pakai itu, almarhum pakai itu. Iya, untuk apa? Tujuannya gitu. itu apa, untuk menunjukkan apa ke negara lain. Kalau Malaysia? Iya. Jadi kalau Malaysia, Perdana Menterinya pakai peci, kopiah. Iya, kopiah. Itu, apa karena Muslim? Atau karena memang budaya di sana budaya memang di ada sana kian? juga, iya. Mengikuti Indonesia. Juga. Coba deh dikasih Iya, tahu. Karena yang komen nggak apa ini sih orang dari sana kan? Iya, karena dia berkomentar seolah-olah kalau yang pakai peci itu harus Muslim. Tapi gitu. kalau di negara kita kan enggak. Bebas siapa aja yang mau pakai gitu loh. Karena budaya. Budaya tadi. Inilah, kita lihat lagi ya. Simbol yang bisa lebih merakyat, yang dikenal di semua daerah di Indonesia. Akhirnya Bung Karno memakai topi yang disebut peci Soekarno. Jadi itu menjadi simbol nasionalisme, bukan sekedar kopiahnya kiai. Ya, kadang-kadang orang-orang yang non-Islam itu malas mengurus hak cipta. Akhirnya hak ciptanya dipakai oleh lokal Islam, yang lain tidak kebagian. Padahal tokoh-tokoh kita itu dulu namanya bukan pendeta. Itu namanya kiai, Kiai Sadra, Kiai Tunggul Wulung, Kiai Paulus Tosari. Kiai itu Jawa, bukan Islam. Makanya Anda nyebrang di luar Jawa sudah tidak ada kiai, yang ada tuan guru haji di Sumbawa, di Lombok, ya toh. Ke Arab sana beduk ndak ada, kopiah ndak ada, karena itu ciri khas Nusantara. Betapa pentingnya budaya ini di dalam konteks iman. Tuh, itu ya Bang ya, Bang Most Wanted. Jadi itu bukan simbol sebuah agama. Karena di Arab Saudi, di tempat Islam itu turun juga mereka nggak punya peci, mereka lebih ke sorban gitu kan, mereka lebih ke buruk ya apa namanya sih di Arab Saudi sana. Jadi di sana pun nggak ada namanya beduk, nggak ada. Itu kan budaya tadi ya, budaya Nusantara. Yang karena Islam ini adalah pendatang di Indonesia ya, di Indonesia kan? Mereka datang, jadi mereka Islam ini tidak menyingkirkan budaya yang tidak bertentangan dengan agama. Itu mereka tidak, atau misalnya pakaian gitu kan tidak bertentangan, jadi kita jarang tidak membuangnya gitu, tetap kita pakai. Jadi gimana Bang? Udah dapat pengetahuan belum? Oke. Tapi gini, sebenarnya agama Islam ya di Indonesia itu terakhir datang ya. Iya. Nah, sebelumnya kan ada Hindu-Buddha, Kristen juga mengikuti ya. Baru Islam. Sebenarnya Islam sih nggak terakhir kali sih, cuman datang ke Indonesia setelah Hindu dan Buddha dan agama kepercayaan nenek moyang tadi kan. Nah, berhubungan kopiah tadi itu sesuai dengan prinsip Islam bahwa yang tidak bertentangan dengan agama pasti dilanjutkan, seperti pemakaian kopiah itu tadi. Iya, kopiah itu bukan melambangkan agama, tapi budaya. Ya, gitu guys. Jadi teman-teman dari negara tetangga Indonesia bisa memahami ini semua ya. Karena ini banyak yang mengolok ya, di antara mereka kalau pakai peci kok bisa ya agama Kristen, agama Buddha bisa pakai peci di Indonesia katanya gitu. Jadi taruh sejarah dulu baru bercakap ya Wak ya. Biar gagal paham, jadi orang nggak ketawa gitu. Gara-gara kau ini kami bikin reaction ini. Karena kami mau mengedukasi dirimu supaya ngerti bahwa penggunaan kopiah itu bukan milik satu agama. Gitu. Oke, teman-teman memiliki pendapat ataupun argumentasinya boleh tulis pendapatnya di kolom komentar. Berikanlah pendapat ataupun argumentasinya yang positif. Jangan menimbulkan perdebatan berkepanjangan di media sosial karena itu nggak bagus untuk kita bernegara yang bertetanggaan ini. Oke, sekian kita react video kali ini. Mohon maaf nih, mana tahu ada kata kami yang salah, yang kurang tepat, yang menyinggung salah satu pihak di sini. Berikan kritik dan sarannya, insya Allah di video berikutnya akan kami perbaiki. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Thanks for watching.